Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di DRTF channel yang mengungkap kebenaran. Insya Allah, amin. Hari ini teman-teman, sahabat Dokter Tifa semuanya, saya mau buka video dengan pertanyaan untuk Anda. Kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah benar-benar dituntaskan? Kenapa selalu muncul, lalu lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi? Mau tahu jawabannya nggak? Karena ini bukan isu biasa. Ini senjata politik yang disimpan. Lihat ya pola permainannya. Ijazah palsu ini bukan rumor pinggiran. Sudah masuk gugatan hukum, sudah masuk debat publik, bahkan sudah disuarakan oleh para akademisi dan para aktivis. Tapi kenapa semua elit politik diam? Kenapa nggak ada satupun elit yang berani buka semuanya? Kenapa? Karena ini permainan catur politik tingkat tinggi. Isu ini bukan untuk hari ini, tapi disiapkan sebagai senjata tunda. Kalau Presiden Prabowo menang dan Jokowi tidak tunduk, tetap cawe-cawe dalam pemerintahan, tetap menggalang kekuasaan, atau diam-diam sedang bermanuver untuk Gibran, maka satu kartu ini bisa jadi alat tawar. Dan jika Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah akan dibuka terang benderang. Sahabat detektif semuanya, ini bukan teori konspirasi. Ini strategi tekanan elit terhadap elit. Di dunia kekuasaan, yang nggak punya senjata akan jadi pion aja. Sekarang, saya jelaskan bagaimana kaitan ramainya isu ijazah palsu Jokowi ini dengan permainan strategi politik paling canggih di Indonesia saat ini. Jika kita menghubungkan isu ijazah palsu Jokowi dengan permainan strategi politik paling canggih di Indonesia saat ini, maka kita bisa melihatnya sebagai sebuah senjata politik tersembunyi yang bisa digunakan dalam momen tertentu yang paling tepat. Mari kita bedah kemungkinan ini lebih dalam. Isu ijazah palsu sebagai senjata tunda. Ini bukan isu baru kan, udah 10 tahun, tapi mengapa sekarang kembali menguat? Pada heran kan? Ini bisa jadi tanda bahwa ada pihak yang sengaja membiarkan isu ini hidup di bawah radar sebagai senjata politik yang bisa digunakan ketika diperlukan. Jika isu ini terbukti secara hukum, maka Jokowi bisa didelegitimasi yang berdampak besar pada warisan politiknya, termasuk posisi Gibran sebagai wapres. Siapa yang paling diuntungkan jika Jokowi didelegitimasi? Jawabannya, Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bisa menggunakan isu ini untuk menekan Jokowi dan Luhut. Jika Presiden Prabowo merasa ada upaya untuk menyingkirkannya, menggantinya dengan Gibran, maka beliau bisa membiarkan isu ini berkembang sebagai alat tawar politik. Jokowi dan Luhut akan merasa tertekan karena jika isu ini semakin besar, maka bisa membuka pintu bagi investigasi lebih lanjut tentang keabsahan kepemimpinan Jokowi. Bisa digunakan untuk melemahkan posisi Gibran. Karena jika Jokowi didelegitimasi, maka posisi Gibran sebagai wapres bisa ikut terancam. Dan isu ini membuat kubu Jokowi lebih defensif seperti yang Anda lihat sekarang. Mereka tidak bisa bergerak agresif terhadap Presiden Prabowo. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa pada masa-masa di mana isu ijazah palsu ini mencuat, Luhut berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi. Kenapa? Karena mereka ingin meredam potensi serangan lebih lanjut. Omong-omong, bukan omong-omong ya, omong-omong, by the way, siapa yang menghidupkan isu ini sih?
Jika isu ijazah palsu kembali muncul di tengah kekhawatiran Jokowi Luhut terhadap Presiden Prabowo, maka kita harus bertanya, siapa ya yang menghembuskannya? Kemungkinan besar ada dua pihak yang berkepentingan dalam isu ini. Satu, kelompok yang ingin melemahkan Jokowi secara langsung, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Dua, kelompok yang ingin menjaga Presiden Prabowo tetap kuat dengan cara membuat Jokowi lebih defensif dan kehilangan pengaruh. Jika Presiden Prabowo tidak secara langsung terlibat dalam penyebaran isu ini, maka beliau bisa tetap memanfaatkannya untuk memperkuat posisinya. Dengan kata lain, ini bisa menjadi bagian dari strategi perang psikologis untuk membuat Jokowi lebih berhati-hati dalam langkah-langkahnya. Kemudian, jika isu ini menguat, apa dampaknya? Jika isu ini semakin besar dan mulai berdampak serius, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Jokowi bisa kehilangan pengaruh politik lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika masyarakat mulai percaya bahwa Jokowi tidak sah sebagai presiden, maka ia akan kehilangan legitimasi di mata publik. Ini bisa membuat banyak loyalisnya mulai berpaling ke Presiden Prabowo sebagai kekuatan politik baru. Dan ini akan menjadi domino efek, akan menjadi multiplier efek. Kedua, Gibran bisa terancam secara hukum dan politik. Jika ada konsekuensi hukum dari kasus ijazah palsu ini, maka Gibran bisa terkena dampaknya. Bahkan pada masa-masa bulan-bulan awal dia menjabat sebagai wapres. Ini bisa membuka peluang bagi perubahan susunan kekuasaan di kabinet dan pemerintahan. Kemudian, Luhut bisa kehilangan pengaruh dan menjadi sasaran berikutnya. Jika Jokowi terkena serangan ini, maka Luhut sebagai tokoh utama di balik Jokowi bisa menjadi target berikutnya. Jika Luhut melemah, maka Presiden Prabowo bisa dengan mudah menggantikannya sebagai pemegang kendali penuh di pemerintahan selama 10 tahun terakhir kemarin. Semua ini bisa terjadi tanpa Presiden Prabowo harus bertindak secara langsung. Beliau hanya perlu menunggu dan memanfaatkan momentum. Kesimpulannya ya, apakah ini bagian dari grand strategi Prabowo? Dari semua indikasi yang ada, kemungkinan besar ya, Presiden Prabowo at least sudah mengetahui skenario ini jauh sebelum publik menyadarinya. Jika isu ini semakin besar, Presiden Prabowo bisa tetap diam, membiarkan opini publik berkembang, menjadi organik berkembangnya secara alami, lalu akan bertindak di saat yang tepat. Jika Jokowi merasa terancam bersama dengan kroni-kroninya, mereka akan lebih berhati-hati dalam langkah mereka terhadap Presiden Prabowo. Jika akhirnya ada konsekuensi hukum, Presiden Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang menyelamatkan negara dari krisis politik. Sahabat detektif semuanya, soal ijazah palsu ini sekali lagi adalah permainan strategi tingkat tinggi yang bisa mengubah peta politik Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Masalahnya adalah kita semua rakyat jangan cuma jadi penonton dalam teater elit ini. Kita jangan cuma lihat hal-hal yang sifatnya remeh-temeh di permukaan. Kita harus super cerdas untuk bisa melihat pola permainan yang dari saling sandera dari sejak awal. Wake up, bangun. Kalau kita nggak menguasai narasi, kita tidak mengerti, kita tidak cerdas berpikir, kita akan terus jadi objek permainan politik tingkat tinggi. Tulis komentar cerdas Anda, subscribe, like, dan share agar semua rakyat menjadi cerdas berpolitik. Saya akan lanjutkan ya tentang isu ijazah palsu ini pada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.